أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sosial kita, ketika kita bergaul dengan orang lain, terkadang kita disakiti atau mungkin bahkan didolimi oleh orang lain. Mungkin kita ditipu, kita dipukul, atau diambil harta kita oleh orang lain, atau kedoliman-kedoliman yang lain. Dan tentunya ketika kita diperlakukan seperti ini, kita merasa sakit hati, atau mungkin bahkan dendam, dan kita berpikir bagaimana cara untuk bisa membalaskan dendam kepada orang yang mendolimi kita. Maka ketika kita memiliki perasaan dendam seperti ini, ingin membalas orang yang mendolimi kita, maka hakikatnya hal ini akan menghilangkan kebahagiaan kita. Maka agar hidup kita senantiasa bahagia, hati senantiasa tenang dan tentram, maka kita harus memiliki sifat untuk memaafkan, senantiasa memaafkan orang-orang yang mendolimi kita atau menyakiti kita. Dan sifat pemaaf ini yang ada dalam hati kita akan teruji ketika kita didolimi. Apakah kita bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, mendolimi kita atau tidak? Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Dan memaafkan orang-orang yang mendolimi kita adalah merupakan sifat yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah Uqbah bin Amir. Ketika beliau bertemu dengan Nabi SAW, maka diantara salah satu wasiat Nabi kepada Uqbah bin Amir adalah fa'fu amman dhalamaka, maafkan orang yang mendolimi engkau. Dan senantiasa memaafkan atas orang-orang yang mendolimi kita. Ini adalah merupakan sifat para nabi, sifat para rasul. Kita ingat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, sehingga diambil dari dalam sumur oleh para kafilah dagang. Dan kakaknya masih di situ. Kakaknya mengatakan itu adalah budak kami, bukan saudara kami. Budak kami, silakan kau beli. Artinya kakaknya menjual adiknya tersebut. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh seorang menteri, yang kemudian Nabi Yusuf dituduh akan menzinai istri menteri tersebut, ya Zulaikha, yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Kedoliman yang luar biasa dari saudara-saudaranya. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri? Negeri kakaknya ditimpa dengan paceklik, yang kemudian kakak-kakaknya berbondong-bondong datang ke Mesir meminta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah kemudian Nabi Yusuf mencaci maki saudara-saudaranya tersebut yang telah mendoliminya? Tidak, Nabi Yusuf memaafkan mereka semuanya. Nabi Yusuf hanya mengucapkan ketika saudara-saudaranya datang tadi, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian pada hari ini. Saya maafkan kalian semua. Bahkan Nabi Yusuf tidak hanya memaafkan, juga mendoakan saudara-saudara tersebut yang telah mendoliminya. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian, dan Dia Allah adalah Zat yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Kemudian juga Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ketika memulai dakwahnya di kota Mekah, Nabi Muhammad dicaci maki, dikatakan penyihir atau orang yang tersihir, pendusta, dan kata-kata makian yang lainnya. Bahkan yang terakhir sampai Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya tercinta, diusir dari kota Mekah sehingga hijrah ke kota Madinah. Namun apa yang terjadi ketika Nabi SAW pulang dari Madinah ke kota Mekah untuk melakukan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Nabi Muhammad datang dengan 10.000 pasukan. Orang-orang musyrik Quraisy mengira bahwasannya Nabi Muhammad akan membalaskan dendam akan kedoliman yang mereka lakukan. Sampai di antara mereka mengatakan, al-yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Namun ternyata Nabi SAW setelah sampai di Mekah mengatakan kepada orang-orang musyrik,
ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Kalian kira saya ini mau berbuat apa? Mereka orang-orang musyrik mengatakan khairan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau akan berbuat kebaikan. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, dan engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi SAW ternyata memaafkan mereka semua. Nabi mengatakan, idhabu, pergilah kalian semua, wa antumut tulaqa, kalian semua sekarang bebas. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian sifat pemaaf yang ada pada Nabi SAW ini, yang menjadikan orang-orang musyrik Quraisy, musyrik Mekah, berbondong-bondong masuk Islam. Karena sifat atau akhlak mulia yang ada pada Nabi SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk bisa kita berhias, agar kita senantiasa bisa berhias dengan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kita senantiasa memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.